Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dan adik-adik mahasiswa sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba melanjutkan materi elektronika 1. Yang akan kita bahas di sini adalah filter kapasitor pada rangkaian penyarah arus. Seperti yang telah saya bahas pada video-video sebelumnya, dengan judul penyarah arus setengah gelombang, penyarah arus gelombang penuh, dan penyarah arus jembatan dioda. Maka pada pelajaran selanjutnya, saya akan mencoba membahas mengenai filter pada penyarah arus menggunakan sebuah kapasitor. Ini biografi saya, ya. Ini email saya, danikurnianto@ittelkom-pwd.ac.id. Channel YouTube saya, Dani Kurnianto, ya, silakan subscribe, kemudian juga bisa melihat-lihat konten dari channel YouTube saya ini. Baik, kita mulai membahas mengenai penapis filter atau penapis atau filter ini sama ya, menggunakan kapasitor pada rangkaian penyarah arus setengah gelombang. Jadi ini adalah rangkaian penyarah arus setengah gelombang menggunakan satu dioda. Jadi sebelum ke beban itu kita kasih satu kapasitor yang terhubung secara paralel. Yang ini fungsinya sebagai filter ya, atau penapis seperti itu. Nah, kita lihat ini merupakan sumber tegangan AC. Ini adalah sumber, bisa dikatakan sinyal dari keluaran trafo sekunder ya, kumparan sekunder trafo. Seperti itu. Jadi kita lihat ya, prinsip kerjanya pada sebuah kapasitor yang berfungsi sebagai filter. Selama seperempat siklus pertama ya, pada tegangan sumber, dioda ini akan berberat tegangan atau dibias maju. Yang mana ketika dibias maju maka ini bisa mengalirkan arus listrik ya, seperti saklar tertutup. Maka pada saat kondisi ini, arus listrik mengalir melewati dioda, kemudian melewati kapasitor ini. Nah, pada proses ini, kapasitor berfungsi, atau pada proses ini terjadi pengisian muatan pada kapasitor sampai puncak tegangan VP ini. Ya. Sampai puncak tegangan VP. Jadi di bagian kapasitor muncul gelombang seperti ini, dan ini merupakan pengisian muatan pada kapasitor, dan di sini memiliki tegangan VP sebesar sesuai dengan VP yang input seperti itu. Jadi tegangannya mengikuti tegangan yang input seperti itu. Jadi muatannya diisi dan ini timbul tegangan pada kapasitor. Kemudian tepat setelah melewati puncak positif pada sumber tegangannya ya, pada bagian input ini, setelah melewati puncak positif, maka dioda berhenti menghantar. Artinya dioda dibias mundur dan berlaku seolah-olah saklar terbuka ya. Kenapa demikian? Karena pada saat pada tegangan input ini melewati puncak tegangan positifnya, maka di bagian kapasitor ini memiliki tegangan puncak ya, tegangan puncak VP ya. Artinya ketika pada tegangan input ini mulai turun, di sini ada tegangan VP dan dioda dibias balik ya, dan di sini dioda seakan-akan saklar terbuka seperti itu, sehingga tidak ada arus yang bisa mengalir pada saat setelah melewati puncak tegangan positifnya pada bagian input. Kondisi ini akan membuat pada kondisi ini terjadi proses pembuangan muatan kapasitor ya kepada beban RL. Nah, di sini arus mengalir ya, di sini berarti sini ada seakan-akan sumber tegangan arus mengalir dari kapasitor ini menuju beban ya, seperti itu, dari atas ke bawah menuju beban, dan tegangannya semakin turun karena ini terjadi pembuangan muatan listrik pada kapasitor ya. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, tegangan pada beban ini
seperti ini naik, kemudian turun ya, turun pelan-pelan seperti ini melandai. Karena ini terjadi proses pembuangan muatan pada kapasitor. Dan tegangan pada beban itu sama dengan tegangan yang ada pada kapasitor ya. Prosesnya seperti ini, seperti saklar tertutup di sini, dan di sini terjadi pembuangan muatan pada kapasitor menuju beban ya, seperti itu. Kemudian dengan perancangan yang seksama, tetapan waktu pembuangan ini ya, tetapan waktu pembuangan kapasitor ya, ini dapat dibuat jauh lebih besar daripada satu periode sinyal masuk ya, satu periode sinyal masuk di sini. Artinya waktu pembuangan ini kita buat lebih besar daripada satu periode sinyal masuk. Supaya apa ya? Supaya ini artinya di sini tegangan yang terbuang atau muatan yang terbuang pada kapasitor itu tidak terlalu banyak ya, sehingga di sini melandai ya. Seperti itu. Kemudian sekarang tegangan beban hampir merupakan tegangan DC sempurna ya, kalau kita lihat seperti ini. Ya, ini hanya satu bagian satu sinyal ya, satu sinyal, dan kalau misalkan kita lihat dengan sinyal lain di sini, maka di sini akan terlihat bahwa untuk sinyal output pada RL itu mendekati garis lurus ya, seperti tegangan DC sempurna ya. Walaupun di sini ada ripple ya, ada bentuk kriak-kriak seperti ini, tapi ini nanti bisa kita atur ya di apa namanya, dengan menambah tetapan waktu pembuangan atau menggunakan ini rangkaian penyara arus gelombang penuh maupun jembatan dioda untuk memperkecil ripple-nya ini. Artinya untuk tegangan ripple ini ya, tegangan ripple ini semakin kecil itu semakin baik, berarti semakin mendekati DC sempurna ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya untuk tetapan waktu ya, pembuangan pada sebuah kapasitor adalah RL ya, besarnya RL dikalikan dengan kapasitornya, kapasitansi dari kapasitor ya, RL kali C ya. Sedangkan ini ya, VC ini adalah tegangan sesaat pada kapasitor ya. Yang di sini kita lihat terjadi penurunan tegangan, di mana VCT ya, fungsi waktu itu sama dengan Vin kali 1 min E pangkat min T per RC ya. Seperti itu. Ini pada saat pengisian muatan. Oke, kemudian kita lihat untuk rangkaian filter pada gelombang penuh maupun jembatan dioda ya. Tadi saya jelaskan bahwa cara lain untuk mengurangi riak ya, selain menggunakan tetapan waktu, artinya kita memperbesar tetapan waktunya, tetapan waktu pembuangan pada kapasitor, ini juga bisa kita menggunakan rangkaian penyara arus gelombang penuh maupun yang menggunakan jembatan dioda ya. Karena frekuensi riaknya adalah 2 kali frekuensi riak pada penyara setengah gelombang ya, untuk gelombang penuh maupun jembatan dioda ya. Dengan demikian di sini kapasitor ini diisi 2 kali lebih sering ya, dan hanya mempunyai setengah waktu pembuangan ya, bisa kita lihat di sini. Kalau pada setengah gelombang ini kan berarti di sini 0 ya, di sini 0, sehingga di sini kalau kita menggunakan gelombang penuh atau jembatan dioda, di sini kapasitor diisi lebih sering. 2 kali, ini pengisian pertama, pengisian kedua ya, seperti itu. Dan waktu pembuangannya menjadi setengahnya ya, setengahnya. Kalau yang tadi di sini katakanlah ini Anda bisa lihat di sini ya, ini 2 kalinya, berarti kalau yang gelombang penuh di sini ada apa istilahnya, waktu pembuangannya hanya setengah dari setengah waktu dari filter pada setengah gelombang ya, seperti itu. Berapa nilai tegangan riaknya atau varipnya? Varip itu bisa kita hitung dari apa? Ini rumusnya. Arus yang mengalir pada beban resistor tadi dibagi dengan frekuensi riak kalikan dengan kapasitansi dari kapasitor ya. Misalkan nih sebuah jembatan penyara jembatan dengan filter kapasitor 470 mikrofarad ya, ini nilai kapasitansinya. Dihubungkan dengan jala-jala PLN ya, yang mempunyai frekuensi sebesar 60 Hz ya, dan menghasilkan arus beban DC ya, sebesar 10 mA. Di sini langsung diketahui arus beban DC. Karena kita sebenarnya hanya ingin mengetahui varipnya berapa, variaknya berapa. Ini di sini.
Jadi yang terkait dengan tegangan riaknya adalah arus DC pada beban, kemudian frekuensi riak dan besarnya kapasitor. Maka varipnya ini adalah 10 mA di sini dibagi dengan frekuensi riaknya. Kalau untuk menggunakan jembatan kan 2 kali frekuensi input ya. Sehingga di sini 120 Hz ya, karena 2 kali frekuensi input. Kalikan besarnya kapasitansi 470 mikrofarad. Ketemunya 0,177 volt. Ini adalah variaknya ya, yang bergelombang 0,177 ini variak dari puncak ke puncak nih, variaknya di sini selisihnya 0,177 volt. Oke, pedoman perancangan ya. Sekarang kita lihat untuk merancang sebuah penyala arus menggunakan filter ya. Jika kita sedang merancang penapis kapasitor pada penyala arus ya, kita akan memilih kapasitor yang cukup besar untuk menjaga agar riaknya kecil ya. Karena dengan kapasitor yang besar itu akan menjadikan tetapan waktu pembuangan pada kapasitor semakin lama seperti itu, sehingga varipnya semakin kecil. Nah, berapa besarnya nilainya pada kapasitansinya? Ini tergantung variatnya ya. Ini tergantung pada besarnya ukuran kapasitor yang ingin kita gunakan seperti itu. Bila riaknya berkurang, maka kapasitor menjadi semakin besar dan semakin mahal. Maka di sini perlu kita tentukan ya. Artinya ada beberapa perancang yang memberikan solusi menggunakan aturan 10% di sini, yang mengatakan bahwa kapasitornya dipilih agar riak puncak ke puncak sekitar 10% ya, menjaga dari 10% dari nilai tegangan puncaknya. 10%-nya ya. Misalkan tegangan puncak yang disearahkan adalah 15 volt, maka kita harus memilih sebuah kapasitor yang membuat varipnya atau tegangan riaknya dari puncak ke puncak itu berkisar 1,5 volt ya, 1,5 volt seperti itu. Tegangan DC ya, idealnya berapa? Idealnya tegangan DC diperoleh dari kapasitor penapis kapasitor adalah sama dengan tegangan puncak ya, idealnya ini. Idealnya ya, jadi tegangan DC yang kita peroleh itu lebih besar daripada atau idealnya sama dengan tegangan puncaknya. Karena kita mengizinkan riak sampai 10%, maka kita dapat menggunakan rumus ini VDC itu sama dengan V2 puncak atau puncak tegangan pada kumparan sekunder trafo dikurangi varip bagi 2 ya. Misalkan kita contoh tadi di sini kita punya tegangan puncak pada kumparan sekunder 15 volt. Varipnya 1,5 dengan aturan 10%. Maka tegangan DC-nya adalah 15 volt ini dikurangi varip bagi 2 ya, sebesar total sehingga untuk tegangan DC-nya sekitar 14,25 volt ya. Ini sekitar ini ya nilainya seperti itu. Idealnya memang 15 volt idealnya, tapi kita ya tetapkan ini aja 10% untuk perancangan ya. Untuk perancangan kita menggunakan aturan 10%. Nah, ini rangkaian penapisnya di sini. Kita untuk penyearah setengah gelombang kita taruh sebuah kapasitor sebelum beban. Untuk yang gelombang penuh juga sama, sebelum beban kita taruh ya di sini. Kemudian ini juga sebelum beban ya, sebelum beban. Nah, di sini kita lihat ya untuk rumus yang bisa kita gunakan ini pada tabel ini ya. Ini menggunakan apa? Menggunakan kapasitor ya sebagai filter ya. Berbeda dengan yang sebelumnya pada video penyara arus setengah gelombang, gelombang penuh atau jembatan dioda. Ini adalah yang menggunakan filter kapasitor ya. Dimana kita lihat di sini perbedaannya pada tegangan DC-nya ya, pada tegangan DC. Dimana untuk setengah gelombang ini tegangan DC yang diperoleh ketika kita menggunakan kapasitor itu adalah sebesar tegangan puncak pada kumparan sekunder trafo. Ini idealnya ya, ini ideal. Sedangkan untuk gelombang penuh ini setengah dari puncak tegangan kumparan sekunder. Dan untuk jembatan ini sama ya, nilainya dengan puncak tegangan pada kumparan sekunder trafo. Untuk arus DC pada dioda ini sama dengan yang sebelumnya.
Artinya ini untuk arus DC pada dioda ini adalah sebesar arus DC pada beban. Kalau yang gelombang penuh setengah dari arus DC pada beban, jembatan juga setengah dari arus DC pada beban. Untuk puncak tegangan balik di sini 2 kali V2 puncak ya. 2 kali V2 puncak ini yang menggunakan kapasitor ya. 2 kali V2 puncak ini sama dengan V2 puncak, ini sama dengan V2 puncak. V2 puncak ini adalah puncak tegangan pada kumparan sekunder trafo. Frekuensi riak ini untuk setengah gelombang ini sama dengan frekuensi input. Untuk gelombang penuh 2 kalinya, jembatan juga 2 kalinya. Nah ini tegangan keluaran DC ya. Kalau kita menggunakan ini juga bisa ya, ini ideal. Kalau kita menggunakan apa? Menggunakan tegangan efektif pada kumparan sekunder trafo, maka untuk setengah gelombang itu sebesar tegangan DC-nya, tegangan DC pada beban sebesar 1,41 volt dari tegangan efektif pada kumparan sekunder. Kalau gelombang penuh, ini sekitar 0,707 dari tegangan efektif kumparan sekunder. Kalau jembatan ini 1,41 dari tegangan efektif kumparan sekunder trafo. Ya. Idealnya ya ini sebenarnya, sama dengan tegangan puncak ya pada kumparan sekunder trafo ya untuk tegangan DC pada beban. Ya, Anda bisa menggunakan ini atau ini juga ya. Kalau sudah diketahui VRMS atau tegangan efektif pada kumparan sekunder trafo ya berarti Anda bisa menggunakan rumus-rumus ini yang di bawah. Seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan dipelajari. Jangan lupa mensubscribe channel YouTube saya Dani Kurnianto, like dan komentar serta bisa men-share konten dari materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.